Saya bercerita di sini tentang 3 orang anak muda, Awan, Prama, dan juga Matahari yang mencari sesuatu yang mereka cintai melalui profesinya. Ada yang sudah cukup karirnya dengan gaji yang besar, tapi ternyata tidak bahagia. Ada yang mengejar uang, tapi ternyata yang didapatkan adalah prestasi. Ada yang sudah mendapatkan pekerjaan yang settle, tapi ternyata yang didapatkan adalah ketidaktenangan karena passionnya bukan di situ. Dan saya juga membuat buku ini tidak seperti novel biasa, tapi buku 2 in 1, yang satu novel, yang satu berisi suplemen. Suplemennya itu bercerita tentang 23 anak-anak muda yang melakukan dan memilih profesinya sesuai dengan kata hati mereka. Sesuatu yang dicintai itu pasti membuat jiwa selalu tertawa, selalu senang, selalu riang. Dan saya mau cerita gitu bahwa sukses buat kita itu punya definisi masing-masing. Lewat 23 orang ini saya ingin bercerita bahwa mereka bisa menciptakan suksesnya masing-masing di jalur yang mereka cintai. Karena sesuatu yang dilakukan dengan hati itu pasti selalu punya energi yang tidak pernah mati. Lama sudah ku mencari apa yang hendak ku lakukan. Segala titik ku jelajahi, tiada satupun ku mengerti. Tersesatkah aku? Yang paling menarik adalah buat saya sendiri yang sudah umur 42 ini, saya dengan membaca buku ini, saya belajar dari mereka yang umurnya setengah dari saya. Oh, bunga-bunga dan rerumputan. Dia tuh emang kayak matahari. Kalau ada ade, oh ada ade menyenangkan. Jadi kayak ada matahari gitu. Serius deh tuh kan, gitu. Ini bukan peres loh ya. Takdirku biarkan ku mengikuti suara dalam hati. Emotional income ini datang dari sesuatu yang kita lakukan dan kita pas untuk kita gitu. Kita suka banget gitu. Jadi dia akan datang dengan sesuatu yang kita kerjakan yang tepat untuk kita gitu. Justru uangnya yang akan datang dengan sendirinya. Penunjuk jalanku, lentera jiwaku. Kan kuliah saya di matematik membantu saya untuk sedikit berbicara lebih terstruktur kalau lagi serius. Passionnya orang lain balik kanan, kita maju ke depan ke sana gitu ya. Ku biarkan ku mengikuti. Dan saya ingin sekali memberikan apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada 23 orang yang saya tulis profilnya dalam buku ini. Marina salah satunya adalah seorang apoteker yang kemudian keluar dari perusahaan farmasi dan memang passionnya sebagai praktisi event organizer. Penunjuk jalanku, lentera jiwaku. Yeah, ku biarkan ku mengikuti suara dalam. Lepaskan semua pesan moral dari buku ini, nikmati buku seperti apa adanya, nikmati novel. Dan semoga cerita dari 23 teman-teman ini bisa memberikan energi. Kemudian satu hal bahwa jangan pernah lupa untuk menyelipkan cinta ke dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ku percaya dan ku yakini murninya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwaku. Yeah, lentera jiwaku. Lentera jiwaku. Lentera jiwaku. Sepengetahuanku dia sangat berdedikasi banget buat nulis ini, karena setahu aku dia kalau ngerjain apa-apa itu pakai hati gitu. Jadi ketika
tugas sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu itu sudah dia penuhin. Kemudian dia kadang-kadang suka tengah malam saya intip, lagi bangun ngerjain sesuatu. Kadang-kadang suka sampai berlinang air mata, kadang-kadang bagaimana. Cuma dia nggak tahu tuh aku suka liatin. Bunda, selamat ya. Akhirnya novel keduanya launching juga. Semoga dapat apresiasi yang baik dari para pembaca dan semoga bermanfaat bagi orang banyak. Love you. Saya makin gemes sama Indonesia karena ternyata Indonesia sekarang banyak melahirkan perempuan-perempuan yang punya compassion yang sangat gede seperti Adenita. Dan kita butuh 10 juta Adenita yang lainnya. Supaya nggak ada lagi demo dan juga rapat paripurna palsu itu belaka. Nah saya jadi emosinya. Dek, 23 Epicentrum membuktikan bahwa ternyata untuk mendapatkan yang kita inginkan sama sekali tidak mudah. Tapi tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak melangkahkan kaki kita yang pertama. Selamat ya. Kemarin 7 kali cetak ulang kan, kalau yang pertama 9 matahari, kalau yang ini moga-moga berpuluh-puluh kali lipatnya. Karena setahu aku dari yang aku baca belum selesai sih bacanya, cuma sejauh ini pun pesan yang disampaikan sangat positif. Mungkin ini adalah topik diskusi yang udah cukup sering didiskusikan sama orang-orang, tapi never go old. Adenita, pertama-tama selamat atas bukunya yang kedua nih, Epicentrum. Terus makasih juga bukunya udah ditandatangan langsung. Iya, udah ada tanda tangannya. Nggak nyangka sebetulnya cerita gue bisa menjadi salah satu di sini. Karena gue cuma ngelakuin segala sesuatunya cuman dengan hati, cuman itu doang yang gue tahu. Karena gue nggak punya apa-apa lagi, gue cuma punya hati gue doang, punya semangat gue doang, itu doang. Senang kalau misalkan cerita gue ini bisa di-share ke orang lain. Tunggu buku gue selanjutnya. Gue juga bakal nulis buku. Selamat sekali lagi ya. Oke, selamat untuk Adenita atas peluncuran buku keduanya, 23 Epicentrum. Semoga terus bermanfaat dengan karya-karyanya. Semangat, Adek. Selamat ya, Dek ya. Mudah-mudahan nggak berhenti sampai di sini, terus berkarya, terus menularkan energi, terus menjadi inspirasi, terus menjadi matahari buat buat Adenita. Terus jadi matahari nggak cuma buat Oza, buat Agung, tapi buat semua sahabat-sahabatmu, semua penggemar-penggemar. Itu aja mungkin. Selamat ya, Dek. Kalau katanya nobody's perfect gitu. Seperti yang kita pelajarin bersama ya. Kita sempurna dalam ketidaksempurnaannya dan gue belajar banget dari lo. Soal kekurangannya kita, kelebihannya kita, dan itu yang bikin kita perfect semua. Thank you atas kesempatannya untuk kenal sama lo selama ini. Thank you.